Adik-adik, ibu bapak, dan saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, marilah kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas, bab 21 ayat 34 sampai dengan ayat 36. Dimuliakanlah Tuhan. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, ibu bapak, dan saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, bila kita mengikuti semua bacaan dalam pekan ini, tampaknya tema yang paling utama adalah peringatan-peringatan kepada kita untuk senantiasa ingat bahwa kerajaan Allah atau Tuhan sendiri akan datang untuk kedua kalinya kepada kita semua. Dan lebih kontras lagi pada hari ini, Yesus mengingatkan kita untuk senantiasa berjaga-jaga. Sebab kedatangan Tuhan akan menimpa semua orang di dalam dunia ini, tanpa terkecuali, apapun agamanya dan apapun kepercayaannya. Semuanya akan dijemput oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan adik-adik serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pada hari ini Yesus kembali mengingatkan kita supaya kita senantiasa tetap berpegang pada iman dan kepercayaan kita pada Yesus Kristus sendiri. Di tengah kesibukan duniawi atau keseharian kita, kesibukan kita bekerja dan juga mencari nafkah, serta membangun segala sesuatu untuk masa depan kita dan masa depan anak-anak kita, serta cucu cicit kita. Dalam proses membangun dan juga melakukan pekerjaan itu, mesti tertanam dalam hati dan pikiran kita bahwa itu semua bukan tujuan dari kita, tetapi semua itu kita lakukan untuk mengisi waktu yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita senantiasa dalam segala kesibukan kita setiap hari, mesti kita ingat bahwa semua yang kita jalani dalam hidup ini akan berakhir dan ditandai dengan kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Masa Advent sudah mendekat, di mana kita merenungkan bahwa Tuhan akan datang untuk kedua kalinya. Kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya merupakan peringatan bagi kita bahwa kita di dunia ini semata-mata akan berlalu dan juga pada akhirnya akan bersatu dengan Tuhan Allah sendiri. Dalam kitab Wahyu pada hari ini, dalam bacaan pertama, kita melihat dan juga kalau kita membaca bahwa gambaran orang-orang yang telah meninggal atau orang-orang kudus itu bersemuka dengan Tuhan Allah sendiri dan melakukan lagu puji-pujian
Di sana tidak ada lagi yang namanya gelap, kesengsaraan, tetapi yang ada hanyalah sukacita. Itulah suasana yang digambarkan dari kitab Wahyu pada hari ini. Suasana kerajaan Allah yang penuh dengan kedamaian dan juga penuh dengan kemegahan. Untuk itu Bapak Ibu, saudari-saudara, adik-adik yang saya kasih dalam Kristus Tuhan, marilah kita dalam segala kesibukan kita sehari-hari, terutama di masa yang sangat sulit ini, di masa pandemi ini, kita senantiasa ingat bahwa kita akan berakhir dalam perjalanan dunia kita ini. Tetapi kita tidak tahu kapan. Yang penting adalah bahwa kita tetap siap untuk menerima dan juga menyambut kedatangan Tuhan kapan saja. Yesus mengajak kita untuk senantiasa mempersiapkan diri dan berdoa terus-menerus. Walaupun dengan alasan apapun, kita jangan sampai terlena dengan segala duka cita yang kita alami ataupun sukacita yang kita alami di dalam dunia. Tetap kita tanam dalam pikiran dan hati kita bahwa Tuhan akan datang menjemput kita masing-masing. Entah kapan waktunya kita tidak tahu. Yang terpenting adalah kita tetap siap untuk menyambut kedatangan Tuhan itu. Marilah kita mohon Roh Kudus supaya kita senantiasa mampu dan selalu siap menanti kedatangan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.